إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'ada 'alaina al-a'yad birridha wal imdad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqus samawati wal ardh. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad Allahumma shalli alaihi sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mufaddalina bil khairat. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah atas limpahan rahmat taufik wal hidayah. Begitu pula nikmat di mana kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah berada di bulan Ramadan 1447 Hijriah yang baru saja meninggalkan kita semua. Semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang kerap kali menerima berbagai macam kurnia dari sisinya, menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri akan segala nikmatnya. Begitu pula syukur kita kepada Allah selalu kita iringi dengan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Melalui khutbah Idul Fitri hari ini, maka saya akan menyampaikan wasiat selesai kita melaksanakan serangkaian ibadah yang ada di bulan Ramadan. Maka marilah kita berusaha untuk kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena hanya dengan nilai-nilai iman inilah kita semua kelak akan memperoleh keselamatan, baik keselamatan di dunia, terlebih keselamatan di akhirat. Kita memohon kepada Allah dari serangkaian amal yang kita laksanakan sebulan penuh di bulan Ramadan, dari mulai salat 5 waktu, salat sunnah rawatib,
qiyamul lail, tadarus, dan tentunya Al-Quran yang kita baca, dan begitu pula ibadah puasa yang kita jalankan sebulan penuh. Semoga semua itu dipandang oleh Allah sebagai ikhtiar kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Dan kita pun berharap semoga Allah Jalla Jalaluh menjadikan kita pada hari ini menjadi hamba-hamba Allah yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kembali kepada kemenangan, dan memperoleh keberuntungan dunia wal akhirah. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Setiap kita setelah salat Id ini kita kembali ke rumah masing-masing. Maka semua kita saat berjumpa dengan keluarga, tetangga, handai tolan, sanak famili, kawan, dan rekan-rekan sekalian, maka pada saat ini insya Allah lisan kita akan begitu ringan mengucapkan kalimat yang termasuk jumlah du'aiyah, yakni kalimat minal aidin wal faidin. Saudara, ini kalimat bukan berarti mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada yang memaknakan minal aidin wal faidin berartikan mohon maaf lahir dan batin, sungguh jauh panggang dari arti. Makna daripada ini merupakan jumlah du'aiyah yang asal kalimatnya adalah asallahu an yaj'alana wa iyyakum minal aidin wal faidin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, menggolongkan kita menjadi hamba-hambanya al-aidin yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, dan memperoleh kemenangan. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, ini kalimat adalah kalimat yang sangat mahal. Kalimat yang ketika orang mendapatkannya harus mengorbankan makan siang sebulan penuh. Untuk mendapatkannya dia harus berjuang mengekang hawa nafsunya, membelakangi egonya. Justru senantiasa dia kedepankan nilai-nilai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara, di hari Idul Fitri ini adalah hari yang hanya pantas dirayakan bagi orang-orang yang selepas dia mengekang hawa nafsunya, selepas dia menjalankan kewajiban di bulan Ramadan, lalu dia semua bisa mengekang hawa nafsunya, maka merekalah orang-orang yang berhak untuk merayakannya, yang berhak untuk menikmatinya. Karena saudara, memang ada orang yang kebahagiaan di bulan Idul Fitri ini, ada orang yang memang merayakannya dengan penuh sukacita. Namun sukacita hanya di lahiriah tanpa disertai dengan batiniyah. Mereka yang merayakan dengan lahiriah, dengan sukacita yang ditandai dengan sesuatu yang baru yang melekat pada tubuhnya, namun yakinlah kegembiraan, kesukacitaan batiniah tidak pernah akan bisa dia peroleh. Maka inilah hari raya yang sesungguhnya bagi orang-orang yang merasakan kemenangan secara batiniah. Oleh karena itu, kepada saudaraku kaum muslimin, jangan pernah duka cita, jangan pernah menjadi orang-orang yang minder ketika di hari raya, ketika di hari kemenangan ini antum tidak mampu memberi pakaian yang baru, antum tidak mampu memberi pakaian yang bagus, karena memang bukan seyoknya mereka yang berpakaian barulah yang berhak untuk merayakan hari kemenangan ini. Wa qala syair, laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid, wa laisal 'id liman tajammal bil libas wal markub, innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya itu yang pantas untuk mengenyamnya, yang pantas untuk merayakannya bagi mereka yang berpakaian bahkan berkendaraan. Maka saudara, bagi mereka yang berkendaraan, bagi mereka yang berpakaian serba baru namun tiada peningkatan keimanan kepada Allah, maka tidak akan pernah ada sukacita, tidak akan pernah ada kegembiraan lahir dan batin. Kalaupun ada, hanya sekedar lahiriah yang tidak menghujam kepada batinnya.
Sesungguhnya hari kemenangan ini yang benar-benar pantas untuk menikmati dan merasakannya adalah orang-orang yang semakin meningkat kualitas keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Rabbul Alamin. Semoga Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang meningkat keimanannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada keberuntungan, dan orang-orang yang merasakan kenikmatan lahir dan batin di hari kemenangan ini. Walisa'id liman tajammal bil libas wal markud. Bukanlah hari Id ini yang pantas merayakannya bagi mereka yang kemana-mana dengan berkendara roda 2, roda 4, apalagi kendaraan yang terbaru yang dia beli, namun tidak ada dari amal ibadahnya yang signifikan, tidak ada keimanan yang semakin meningkat, bahkan ampunan dosa pun dia tidak peroleh di bulan yang mulia ini. Sungguh hari Id ini yang berhak untuk merayakannya dan merasakan secara batiniah liman ghufira lahu dzunub, bagi orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang telah menjalankan ibadah puasa, kemudian kita lanjutkan dengan menunaikan zakat fitrah, mengeluarkan zakat mal, Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang maghfurin, hamba-hambanya yang diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah. Maka ketika seseorang mengucapkan kalimat minal aidin, berarti orang itu secara tidak langsung mendoakan kita, semoga engkau dan aku, kami dan kalian tergolong orang-orang yang kembali kepada fitrah. Pertanyaannya, kenapa ada kembali kepada fitrah? Karena semua manusia dalam pandangan Islam terlahir ke alam dunia dari pasangan kedua orang tua yang manapun, dengan berbagai macam watak orang tua, apakah dia orang saleh ataupun orang ahli maksiat sekalipun, namun ketika si bayi terlahir ke alam dunia, Islam memandang dalam keadaan fitrah. Kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu mauludin yunadu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir ke alam dunia dalam keadaan fitrah. Makna fitrah pertama dalam keadaan Islam. Makna fitrah yang kedua, suci tanpa noda dan dosa. Saudara, kenapa disebut kembali kepada fitrah? Asalnya kita suci, asalnya kita fitrah. Maka saudara, ketika sudah sampai akil balik, maka saat itulah mulai tercatat berbagai macam amal ibadah maupun amal-amal salah yang dilakukan oleh seorang hamba Allah. Ketika dia berbuat baik, maka tercatat kebaikan itu baginya. Ketika dia berbuat dosa, saat dia berbuat salah, maka saat itulah tercatat dosa baginya. Maka kesucian dari mulai 0 bulan sampai masuk akil balik mulai terkontaminasi. Kesucian mulai menjadi dangkal dengan dosa. Dosa lisan, dosa mata, dosa telinga, bahkan dosa ayunan langkah kaki kita, bahkan dosa hati yang suci ini yang menyimpan dendam dan rasa yang tidak baik, bahkan dominan suuzon dalam kehidupan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman, menjadi kesucian diri ini tercemar. Saudara, baik dosa harian dikumpulkan menjadi seminggu, dikumpulkan menjadi sebulan, bahkan menjadi setahun, maka kesucian ini menjadi dangkal. Saudara, Allah Rabbul Alamin yang begitu memanjakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dengan hamparan pahala dari setiap amal soleh yang dikerjakan, namun Allah pun menyediakan ampunan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bagi orang-orang yang ketika menjalankan ibadah, baik itu ibadah salat, maka orang tersebut dari waktu salat berjumpa dengan waktu salat, dia dalam keadaan suci lahir dan batin karena telah diampuni dosanya oleh Allah. Wal jumu'ah ilal jum'ah, bahkan ketika ada dosa satu pekan yang dia kumpulkan, dari satu Jumat berjumpa dengan Jumat berikutnya, dosa satu pekan itu pun diampuni oleh Allah, sehingga sucilah dia dalam dosa yang satu pekan. Lebih banyak lagi, 1 tahun dosa kita kumpulkan, maka Allah menjadikan Ramadan Karim
sebagai pelipur dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang 1 tahun ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pelipur dosa semua tiada lain dan tiada bukan karena menginginkan kebaikan demi kebaikan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang selepas salat Idul Fitri ini mendapatkan ampunan dari sisinya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan didasari iman kepada Allah, meyakini bahwa perintah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengharapkan balasan hanya dari sisi Allah, diampuni dosanya tahun yang lalu. Maka yakinlah kita semua adalah orang-orang daripada umat Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah yang saat ini telah dibersihkan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Namun saudara, tidak cukup hanya yang kita cari ampunan Allah. Kalaupun demikian, harus yang kita cari yang tidak kalah pentingnya pun ampunan, rasa maaf, pintu maaf, penghalalan dari sesama manusia yang pernah kita lakukan. Lisan yang pernah memfitnah, lisan yang pernah menggunjing, lisan yang pernah membuli, tangan yang ngetik di handphone, menyinggung perasaan orang lain, tetangga, kawan, sanak famili. Maka di hari yang fitri ini saudara, mari semua, pertama, jangan menjadi orang yang ego. Karena kesalahan kita siapapun, hanya kita yang paling tahu, hanya kita yang paling paham. Maka ketika Allah masih memberikan kesempatan umur pada kita, ayo akui kesalahan kita. Mumpung orang yang pernah kita zolimi, dia masih hidup, minta dihalalkan, minta dimaafkan. Kenapa? Karena kerugian yang sangat besar bagi siapapun yang pernah menyakiti hati orang lain, bagi siapapun yang pernah berbuat salah kepada saudaranya, namun karena egonya dia tidak mau minta maaf, dia tidak mau melakukan kesalahannya karena hidup merasa. Maka saudara, kerugian terbesar kelak di akhirat, amal yang sudah berkurang ditambah lagi amal itu dilimpahkan oleh Allah kepada orang-orang yang dizalimi. Ketika tidak memadai dosa yang dilakukan kepada saudaranya, maka dosa saudaranya itu akan ditimpahkan kepada orang yang berbuat zalim. Allahu akbar walillahil hamd. Untuk itu selepas salat Id ini, mari pertama kita buka gerbang pintu rumah kita, jangan kita tutup. Yang kedua, buka pintu lebar-lebar hati kita untuk memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, untuk memaafkan kesalahan kawan, sanak famili, handai tolan dan tetangga kita. Karena kalau Allah saja mengampuni dosa-dosa kita, apa iya kita akan menjadi manusia-manusia yang hina di hadapan Allah? Siapa manusia yang hina di hadapan Allah? Bahkan lebih hina daripada Fir'aun, lebih hina daripada iblis adalah orang-orang yang ketika saudaranya datang mengakui kesalahannya, meminta untuk dimaafkan, namun karena sombong dan congkaknya sedikit pun dia tidak pernah mau memaafkan. Maka itulah manusia yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang paling penting selepas salat Id ini, ayo saudara, manfaatkan momen di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu Allah luaskan untuk umat Nabi Muhammad, yakni ketika kita yang masih punya kedua orang tua atau salah satunya, mari kita manfaatkan. Kita cium kedua tangannya, kemudian kita peluk dadanya, kemudian kalau perlu kita cium kedua kakinya. Kenapa? Karena kita berharap keberkahan, kita harap ridha, harapkan, nantikan, harapkan keluar dari lisan kedua orang tua kata-kata ridha. Jangan sampai kata-kata ridho ini sampai orang tua kita menghembuskan napas yang terakhir tidak pernah kita dengar dari diri kita. Kerugian yang sangat besar bagi seorang anak. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya melakukan amal yang begitu banyak, namun membuat kecewa, namun membuat sakit hati, selalu kurang ngajar kepada kedua orang tuanya, maka Allah tidak akan meridhoi, bahkan menjadi murka kepada hamba tersebut. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Saudara, semua kita tidak bisa kita bayangkan. Ketika tahun kemarin mungkin kita masih bisa menggandeng tangan kedua orang tua kita. Dari rumah kita tuntun orang tua kita menuju ke masjid untuk sholat Id bersama. Sampai di rumah
setelah selesai sholat id pun kita duduk simpuh dengan kedua orang tua kita. Orang tua kita di atas kursinya, lalu kita jongkok di hadapannya, lalu kita sungkem, kita minta maaf, kemudian tanpa terasa air mata keluar dari kelopak mata kita. Saksikan semua itu, insya Allah menjadi pertanda keridoan kedua orang tua kita. Namun saudara, tidak sedikit mungkin di antara kita yang hadir, hal itu hanya tinggal kenangan saat ini. Kenapa? Karena mungkin sebelum Ramadan atau jauh-jauh sebelum Ramadan, orang tua kita telah berpulang ke rahmatullah. Siapa yang akan Anda cium tangannya? Kemarin, tahun kemarin masih bisa kita cium tangannya. Mungkin saat ini begitu kita ke rumah orang tua, hanya foto yang terpampang. Masih terngiang bagaimana helah napasnya yang panjang. Masih terpampang bagaimana jalannya yang sudah tidak bisa kuat lagi untuk berjalan. Namun hal itu tinggal kenangan. Maka hadirin, momen rahmat, maghfirah yang saat ini Allah tebarkan untuk umat Nabi Muhammad, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kepada kedua orang tua, harap ridho, harap kami satu anak minta maaf, minta ridho atas segala perilaku dan perbuatan kami yang dianggap kurang menyenangkan, bahkan menyakiti hati kalian. Kami harap ridho dari kalian orang-orang tuaku tercinta, dan kita pun jangan pernah ego, jangan pernah yang namanya tidak mau memaafkan. Insya Allah kata maaf dari orang tua kita menjadi dibukanya pintu surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sangat takut kalau orang tua kita wafat, namun mereka belum ridho, mereka murka kepada kita, maka pintu surga tidak akan dibuka untuk kita. Bahkan diharamkan bagi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua, jangankan masuk ke dalam surga, menghirup bau surga pun akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di hari yang fitri ini kita sebagai anak selalu berusaha menyenangkan hati kedua orang tua kita, akui segala kesalahan kita. Begitu pula kepada kedua orang tua, kami harapkan pintu maaf dari sisimu, karena inilah yang kami harapkan dari dunia sampai kelak di akhirat nanti. Ridho-Mu akan menjadikan Allah ridho kepada kami semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan orang-orang tua kita akan usia mereka yang masih hidup. Allah berikan kesehatan yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan mereka dalam ibadah. Allah berkahi rezeki mereka. Allah berkahi di sisa umur mereka yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Semoga kita semua selaku anak dan cucu serta menantu dijadikan oleh Allah sebagai anak, cucu dan menantu yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya kita memohon kepada Allah, semoga ibadah puasa yang kita laksanakan menjadikan diri kita semakin merasa dekat dengan Allah, sehingga semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, selepas Ramadan bukan akhir dari segala-galanya, justru ke depan ibadah harus lebih kita tingkatkan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayat wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن الله تعالى أمركم أمرا عميما وبدأ بنفسه تعظيما، فقال تعالى جل جلاله عليما: إن الله
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي النهج القويم وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر الصديق وعن حليف المحراب سيدنا عمر بن الخطاب وعن من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعن أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة البررة الذين هم تمام العشرة ومن بايع نبيك تحت الشجرة وعن الزهراء البتول فاطمة بنت الرسول وعن السيدين الشهيدين الكريمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين واجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم أصلح من كان في صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من كان في هلاك صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر صلى الله